Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin bertanya dulu karena ini banyak yang puasa Ramadan. Bagaimana, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Siap mengikuti pelajaran? Siap. Oke, kita lanjut. Jadi pada pertemuan minggu lalu, pada pertemuan keempat, kita membahas tentang analisis pekerjaan, kemudian perencanaan, dan perencanaan SDM atau MSDM. Kita sudah banyak membahas tentang analisis pekerjaan. Ya, kita paham bahwasanya analisis pekerjaan itu sangat penting untuk bagaimana caranya pekerjaan ini bisa maksimal, sebagaimana yang kita bahas pada minggu lalu pada pertemuan keempat. Sekarang kita masuk pada pertemuan kelima, yaitu perekrutan. Dalam pembahasan ini ada beberapa sumber atau ada beberapa sub-item. Yang pertama adalah lingkungan eksternal perekrutan, kemudian proses perekrutan, selanjutnya metode perekrutan eksternal dan metode perekrutan internal. Kita bisa lihat pada slide di atas. Ya, jadi yang pertama adalah definisi perekrutan. Saya ambil ada 4 pendapat para ahli. Ya, kita bisa lihat di atas. Pertama adalah Chairman Hone yang membahas tentang perekrutan pada tahun 1997. Dia mengatakan bahwasanya proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang low, itu yang dimaksud dengan perekrutan. Yang kedua adalah Riva dengan dia mengambil perekrutan itu pada tahun 2004 dengan mendefinisikan proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia atau SDM. Kemudian yang ketiga adalah Margianto pada tahun 2014 juga mengambil definisi perekrutan, yaitu proses untuk mendapatkan calon tenaga kerja. Dan yang keempat yang terakhir adalah Nurmansyah pada tahun 2011 yang mengeluarkan pendapat bahwa perekrutan adalah proses mendapatkan tenaga kerja baru untuk mengisi lowongan atau jabatan. Dari empat pendapat ini para ahli sebetulnya hampir sama ya, hampir sama pendapatnya, yaitu mencari, namanya perekrutan adalah mencari atau menyeleksi calon karyawan baru untuk mengisi satu kekosongan. Ya, selanjutnya kita lihat pada bagian B, yaitu alternatif perekrutan. Sebagaimana pendapat para ahli, Chairman Hone pada tahun 1997 dia mengatakan bahwa proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong itulah perekrutan. Kemudian dia mengatakan bahwa ada beberapa alternatif yang perlu diperhatikan dalam perekrutan. Yang pertama adalah overtime atau kerja lembur. Kerja lembur itu biasa dimanfaatkan untuk manakala kegiatan atau proses pekerjaan itu atau bahan yang ada di dalam suatu perusahaan itu lebih dari hasil kerja setiap harinya, maka diadakanlah lembur untuk memenuhi kuota yang kurang. Selanjutnya adalah subcontrolling. Yang ketiga adalah
temporary employee, dan yang keempat adalah employee leasing, dan berikut penjelasannya. Ya, alternatif proses rekrutmen itu adalah metode yang dapat digunakan untuk menghadapi fluktuasi dalam jangka pendek. Maksudnya itu adalah apabila misalnya suatu barang atau produk lebih dari apa yang telah didapatkan, sementara untuk pengeluarannya sangat susah karena kurang tenaga kerja, maka diadakanlah alternatif proses. Yang selanjutnya adalah subcontrolling, dilakukan dengan cara mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. Jadi maksud dari pihak lain itu adalah bisa jadi orang dari luar, atau bisa jadi dari perusahaan. Orang dari luar ini bisa jadi masyarakat, atau bisa jadi perusahaan lain dikontrak untuk menambal kegiatan-kegiatan kita yang kurang. Ya. Kemudian employee leasing, yakni perusahaan secara formal memberhentikan beberapa karyawan karena mungkin dianggap sudah kurang maksimal atau kurang memenuhi syarat, atau ada beberapa hal yang biasa menyebabkan seperti itu ya, sehingga diadakan employee leasing untuk agar pekerjaan bisa terpenuhi secara maksimal, maka diadakanlah employee leasing. Yang selanjutnya, lingkungan eksternal perekrutan. Lingkungan eksternal perekrutan adalah perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan, eksternal perusahaan, ya, melakukan perekrutan dari lingkungan eksternal, dari karyawan atau internal perusahaan yang cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Jadi maksudnya adalah lingkungan eksternal ini, yang namanya eksternal adalah dari luar ya. Jadi posisi yang dibutuhkan karena mungkin karyawan di dalam kurang banyak, akhirnya diambillah karyawan dari luar. Nah, bisa jadi karyawan di dalam pekerjaannya maksimal, sudah terisi semua dan sudah memenuhi standar, sementara masih ada pekerjaan yang low, maka kita ambil karyawan dari luar. Itu sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, jadi proses perekrutan karyawan ada dua ya, ada internal dan ada eksternal. Internal itu dari dalam. Kalau kita pikir bahwasanya karyawan di dalam itu ada yang bohong, maka biasanya digeser. Ada penggeseran karyawan untuk memenuhi kuota karyawan, ya, sesuai dengan keahliannya. Kemudian eksternal itu diambil dari luar. Biasanya ada perusahaan yang menyiapkan tenaga karyawan yang memang sudah dilatih semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan, sehingga kalau suatu perusahaan butuh, maka itu bisa menarik di tempat itu atau di tempat karyawan yang memang sudah dilatih. Maka sangat gampang sekarang untuk mendapatkan suatu karyawan yang potensial, karena kita cukup menghubungi perusahaan yang bersangkutan dan kita butuhkan tenaga apa yang kita butuhkan, maka dia akan mengirim sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya itu, apakah menurut Bapak rekrutmen itu penting dalam sebuah perusahaan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah rekrutmen itu sangat penting dalam suatu perusahaan? Penting sekali untuk menyeleksi atau mengoreksi setiap pekerjaan karyawan. Makanya dalam
suatu perusahaan kadang-kadang ada ketimpangan karena biasanya tidak sesuai dengan skill karyawan itu. Maka dengan rekrutmen itu bisa ditempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya. Terkhusus pada rekrutmen internal karyawan, maksudnya rekrutmen intern. Kalaupun misalnya karya kita masih butuh tenaga, maka kita butuhkan adalah rekrutmen eksternal. Ya, saya pikir demikian. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya sedikit, Pak. Di sini pertanyaannya itu siapa yang perlu mengadakan rekrutmen? Ya, siapa yang perlu mengadakan rekrutmen? Pada intinya, suatu perusahaan biasanya kadang-kadang dia mengelola sendiri penerimaan karyawan atau rekrutmen itu sendiri, atau biasa dia ambil dia menyewa jasa eksternal, termasuk misalnya dari perusahaan-perusahaan jasa rekrutmen. Jadi dia ambil tenaga itu untuk memberikan standar apa yang dibutuhkan, standar karyawan apa yang dibutuhkan, sehingga pelaksana itu tinggal mengelola tenaga-tenaga apa yang dibutuhkan dalam suatu instansi. Masih ada pertanyaan? Ya. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Basri. Di sini saya mau bertanya, Pak, tentang bagaimana cara mengadakan rekrutmen yang baik. Mungkin seperti itu. Ya, jadi rekrutmen yang baik itu sangat dibutuhkan dalam mencari karyawan baru atau menyeleksi karyawan. Caranya adalah kita membuat kita melihat posisi mana yang dibutuhkan, posisi karyawan mana yang dibutuhkan, maka kita susun syarat-syarat dan aturan yang kita butuhkan dalam posisi tersebut. Olehnya itu untuk mendapatkan rekrutmen karyawan yang bagus, tentu sesuai dengan standar keinginan kita, standar karyawan yang kita butuhkan. Tidak secara umum. Kalau memang karyawan yang kita butuhkan adalah punya keahlian tertentu. Oleh itu sangat dibutuhkan syarat-syarat tertentu pula untuk memenuhi standar yang kita butuhkan. Selanjutnya masih ada? Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, berapa kali diadakan rekrutmen selama 5 tahun? Ya, jadi pertanyaan yang bagus ya. Dalam perekrutan karyawan bisa jadi diadakan 1 kali dalam 5 tahun, bisa jadi 2 kali, bisa jadi 3 kali, dan bahkan bisa jadi tidak ada perekrutan selama 5 tahun itu. Kita adakan perekrutan dalam suatu perusahaan itu tergantung dari kebutuhan. Olehnya itu apabila dalam suatu perusahaan ada kekurangan, maka baru diadakan perekrutan. Itu pun sesuai dengan standar kebutuhan. Kalau misalnya kekurangan karyawan hanya 1 atau hanya 2, maka bisa jadi perekrutan itu hanya diambil dari dalam, ya, perekrutan intern. Tapi kalau misalnya lebih dan karyawan kita juga sudah kurang layak, maka bisa jadi itu kita ambil perekrutan dari luar. Selanjutnya, masih ada? Kalau tidak ada, kita lanjut.
Ya, kita lihat pada slide. Ya, nomor 3 mencari kandidat. Perlu kita pahami bahwasanya untuk mencari kandidat karyawan itu tidak gampang. Kenapa? Karena kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Kebutuhan apa yang kita cari di dalam suatu perusahaan, maka itu pula yang harus menjadi persyaratan untuk menarik suatu karyawan. Ya. Misalnya dalam persoalan teknisi, kita kekurangan teknisi, maka syaratnya harus mengarah ke situ. Atau misalnya kita ambil karyawan di bagian administrasi, maka syaratnya harus mengarah ke situ. Jadi tidak serta-merta secara umum, tapi harus tersentralisasi, terkontrol pada kebutuhan karyawan itu sendiri. Selanjutnya, ya, nomor 4 adalah mengelola aplikasi. Ya, jadi ada 2 format utama dalam mengelola aplikasi. Ya, yang pertama adalah Screening Award atau HR, yaitu kurikulum vitae atau resume dan formulir lamaran kerja. Kedua, bisa dalam bentuk fisik atau kertas atau file elektronik. Jadi ini adalah tempat di mana aplikasi itu bisa ditempatkan untuk dalam setelah kita menerima karyawan. Setelah penandatanganan karyawan, maka kita adakan pengelolaan aplikasi untuk karyawan baru ini agar bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah nomor 5, memilih kandidat. Ya, memilih kandidat melibatkan 2 proses utama, yaitu lewat terlalu panjang. Selanjutnya membuat kontrak. Apabila karyawan itu sudah diterima karena sudah dilihat dari proses penerimaan dia layak, maka diadakanlah kontrak. Kontrak itu adalah persetujuan antara karyawan dengan perusahaan. Inilah perjanjian yang harus ditahu karyawan dengan perusahaan. Karyawan harus tahu apa-apa yang perlu dia kerjakan dalam perusahaan, apa-apa yang dia butuhkan dalam perusahaan, dan apa-apa yang perlu dia kerjakan dalam perusahaan. Disinilah muncul kontrak. Kemudian bagian E, metode perekrutan internal. Terdapat 3 macam metode perekrutan internal, yaitu pertama adalah promosi. Promosi itu adalah diistilahkan dengan naik jabatan. Misalnya si A karyawan biasa ingin naik menjadi staf, maka kalau dia layak untuk dipromosikan, maka dia akan dipromosikan. Kemudian rotasi. Rotasi ini adalah perputaran. Misalnya dari staf biasa menjadi staf khusus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah demosi atau turun jabatan. Yang dimaksud dengan demosi ini adalah apabila karyawan itu dianggap kurang cakap dalam mengerjakan suatu pekerjaan, maka dia diturunkan dari jabatannya untuk untuk memperbaiki dirinya kembali, untuk agar karyawan ini bisa paham bahwasanya
dia kurang layak pada jabatan tersebut. Selanjutnya adalah sumber-sumber perekrutan eksternal. Ya, jadi ada 7 sumber perekrutan eksternal. Yang pertama adalah pengiklanan. Yang kedua adalah rekomendasi dari internal perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah penyedia tenaga kerja. Yang keempat adalah rekrutmen dan lembaga pendidikan. Yang kelima adalah lembaga pemerintah, dan keenam adalah inisiatif pelamar, dan yang ketujuh adalah sosial media. Ini adalah sumber perekrutan yang biasa dipakai suatu perusahaan dalam mencari karyawan baru. Selanjutnya adalah metode perekrutan online. Ya. Yang pertama adalah menggunakan portal karir. Maksudnya itu adalah kita membuat portal tersendiri dengan nama perusahaan yang memakai perekrutan itu. Bisa jadi portal perusahaan itu sendiri, atau bisa jadi dia memakai jasa portal lain. Yang kedua adalah portal pekerjaan yang menggunakan teknologi ternyata apa? Oke. Ya, jadi bagian ini perekrutan untuk keberagaman. Kita tahu bahwasanya dalam suatu perusahaan kita butuhkan yang namanya keberagaman. Keberagaman itu bisa jadi keberagaman dalam bahasa, keberagaman dalam suku, keberagaman dalam negara, beberapa negara bisa jadi. Kemudian kita tahu bahwasanya manfaat keberagaman itu sangat membantu dalam proses meningkatkan kualitas suatu perusahaan. Kita bisa lihat di atas cara mengelola keberagaman. Pertama adalah saling menghargai. Ya. Yang kedua adalah membantu satu sama lain. Dan yang ketiga adalah tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Dan yang keempat adalah saling menjalin kebersamaan di antara karyawan itu sendiri. Sehingga cukup. Lanjut. Ya, sehingga dalam perusahaan itu bisa meningkatkan kualitas kerjanya dengan 4 kriteria di atas. Oleh itu dalam keberagaman ini, apabila kita mampu mengelolanya dengan baik, maka ini sangat bermanfaat dalam suatu perusahaan. Lebih-lebih lagi kalau kita bisa mengelola keberagaman itu dalam persoalan pendidikan atau pengetahuan atau keahlian. Oleh itu sangat bermanfaat manakala kita tahu karyawan kita apa kelebihan dan kekurangannya, apa keahliannya, sehingga kita bisa mengelolanya dengan baik. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, barangkali pertemuan untuk materi pertemuan kelima ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan pertanyaan-pertanyaan tadi sangat luar biasa dan saya apresiasi. Semoga pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-6 nanti lebih bersemangat lagi untuk kita bisa saling sharing untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik. Sekian demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.